Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Ali Aryani dengan NIM 185. Di sini saya sebagai pihak netral. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ananda Putri, NIM 2019-71079. Di sini saya sebagai tim pro. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Karenina Indri Cantika dengan NIM 2019-710-747 sebagai tim kontra. Baik, di sini kami akan mendiskusikan tentang utang luar negeri. Saya ingin mendengar pendapat dari pihak pro terlebih dahulu. Saya persilakan rekan Anda untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya akan mengemukakan pendapat tentang utang luar negeri. Jadi menurut saya, utang luar negeri ini sangat mendorong perekonomian. Jadi maksudnya, jika hutang-hutang tersebut digunakan untuk membuka lapangan kerja dan investasi di bidang pembangunan, yang pada akhirnya dapat mendorong perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, jadi menurut saya ini utang luar negeri ini sangat membantu untuk perekonomian di Indonesia. Baik, terima kasih rekan Anda. Jadi, menurut rekan Anda, uh, utang luar negeri itu dapat mendorong perekonomian di Indonesia, seperti itu. Mungkin sekarang saya ingin mendengar pendapat dari tim kontra. Saya persilakan rekan Karenina untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya kurang setuju dengan pendapat dari rekan Anda, karena utang luar negeri sendiri seringkali menghambat pertumbuhan apabila utang-utang tersebut tidak dipergunakan secara maksimal, karena masih kurangnya fungsi pengawasan dan penanggung jawab atas utang-utang luar negeri itu sendiri. Kemudian, utang luar negeri sendiri seringkali mengganggu kestabilan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagai mata uang global dalam hubungan internasional. Nah, fluktuasi kurs ini sendiri akan berdampak fatal terhadap inflasi yang ada di Indonesia. Nah, seringkali utang luar negeri ini malah berupaya untuk menggagalkan tujuan tersebut karena dibarengi atau karena ada banyaknya persyaratan-persyaratan berupa kebijakan yang justru merugikan sebagian besar rakyat di Indonesia. Seperti itu dari saya. Baik, terima kasih kepada rekan Karina sebagai pihak kontra. Jadi menurut pihak kontra, utang luar negeri sendiri itu menghambat pertumbuhan apabila utang-utang tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan masih banyak lagi faktor-faktor yang lainnya. Oke, jadi di sini saya sebagai pihak netral, pendapat saya yaitu setiap negara, khususnya negara kita, Indonesia, tentunya memerlukan anggaran atau dana yang cukup memenuhi kebutuhan agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik di dalam negerinya. Sebab itu, utang luar negeri beserta bunganya diharapkan tidak mengganggu kas negara dan cadangan devisa secara terus-menerus setiap periode dengan cara meningkatkan produktivitas ekonomi pasar domestik dari penggunaan utang luar negeri tersebut, sehingga tercipta industri-industri domestik mandiri. Ya, jadi uh, saya kurang setuju dari pendapat rekan Karin yang tadi ya. Jadi kan ini kan tadi dari rekan Dinda juga udah mengatakan bahwa kita di Indonesia itu juga membutuhkan dana. Dan sebagaimana kita tahu juga dananya itu nominalnya itu nggak sedikit. Nominalnya itu banyak kan dananya itu. Jadi mengapa utang luar negeri ini sangat dibutuhkan di Indonesia dan menurut saya itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, terbukti saat menunjukkan pertumbuhan PDB yang terus meningkat. Jadi itu termasuk salah satu uh, contoh real kenapa utang luar negeri ini sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itu menurut saya. Baik, tapi
seringkali utang luar negeri itu juga akhirnya diikuti oleh kecenderungan negatif inflow. Nah, karena banyaknya justifikasi ekonomi dari utang luar negeri yang diambil. Nah, banyaknya proyek-proyek untuk pembangunan yang pada akhirnya tidak berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, melainkan pertimbangan pada elit kekuasaan. Nah, akibatnya akan berkaitan dengan pinjaman luar negeri yang diterima dengan peningkatan kapasitas produksi nasional sehingga kemampuan negara pengutang untuk mengembalikan utangnya atau repayment capacity menjadi rendah. Seperti itu. Baik, kalau menurut saya dari pendapat pihak kontra Karenina dan juga pihak pro Nanda, saya setuju dengan keduanya. Karena apabila suatu negara itu akan melakukan utang luar negeri, negara tersebut harus menganalisis terlebih dahulu apa kebutuhan yang diperlukan dan juga faktor-faktor apa yang nanti akan didapatkan setelah melakukan utang luar negeri tersebut. Baik, cukup sekian diskusi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.